Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Kiai Ageng Basaria Sebulan. SMA Kiai Ageng Basaria berlokasi di Kabupaten Madiun, tepatnya di Jalan Empu Nuryo nomor 1, Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. SMA Kiai Ageng Basaria sudah berdiri sejak tahun 2004 dan pada saat ini dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Musul SPD. SMA Kiai Ageng Basaria konsisten dalam mengembangkan dan mencetak siswa-siswi yang handal dalam bidang agama, ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Kabar kalian bagaimana hari ini? Ada yang nggak masuk? Ada. Ini di absen sesuai dari total 26 siswa yang tidak masuk ada? Berarti selain Muzafar, Faris, Gusti, Randy, Niko, Ilham, Asmin, dan Musnul semuanya sudah hadir? Ya. Kalau memang sudah hadir, hari ini kita akan belajar sejarah sama seperti pertemuan sebelumnya. Namun ketika pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat apa yang sudah kita bahas? Lagi membahas apa? Kalau yang revolusi industri itu untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita sudah membahas tentang reformasi gereja. Masih ingat reformasi gereja apa? Al-Qarun, abad pencerahan, atau Renaissance. Ini mungkin kayaknya kalian lupa-lupa ingat karena kondisinya belum stabil atau belum rapi. Silakan semuanya berdiri dulu. Silakan dicek rapian. Mungkin seragamnya baju biasanya si laki-laki model-model. Resleting jangan lupa dikasih. Jangan sampai nanti kalian jadi objek wisata. Wes, kalau sudah silakan duduk. Kita lihat di materi tentang Al-Qarun atau abad pencerahan dan reformasi gereja. Reformasi gereja itu membahas tentang apa saja? Fungsi gereja, faktor-faktor penyebab munculnya atau terjadinya peristiwa reformasi gereja. Terus apa lagi? Pengaruhnya bagi Indonesia atau bagi dunia atau bagi siapa? Bagi Indonesia. Apa pengaruhnya bagi Indonesia dengan adanya reformasi gereja? Kemudian ajaran gereja yang terpecah menjadi dua. Agama Nasrani terpecah menjadi dua, menjadi apa saja? Agama Katolik dan Protestan, atau Kristen dan Katolik. Yang kemudian menyebar sampai ke Indonesia melalui kedatangan orang-orang Barat ke ini. Kalian masih ingat atau sudah banyak lupa ini karena apa ya? Kalian lupanya karena apa? Tidak tahu. Minimal belajar. Saya sering kali sampaikan sejarah itu, kalau kamu berhenti belajar satu kali saja, nanti kamu akan agak kesulitan untuk mengikuti materi selanjutnya. Jadi harus belajar. Baik, pertemuan sebelumnya kita bahas reformasi gereja dan Al-Qarun. Sekarang kita membahas tentang industri. Dari kata revolusi dan industri. Sudah pernah dengar kata revolusi sebelumnya? Kalau industri apa? Ini apa? Ini gambar apa? Bangunan. Pabrik. Ya, sebelum kita masuk terlalu jauh, saya sampaikan dulu.
Hari ini kita akan mempelajari poin tentang revolusi industri, yang mana akan saya tayangkan video sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kelihatan atau enggak tulisannya? Wih, dibaca wih, poin 1 wih, kelihatannya. Melalui tayangan video, peserta didik secara dapat menguraikan latar belakang lahirnya revolusi industri. Ya, terus di edit nomor 2 kelihatan? 2. Ya. Melalui berbagai sumber belajar, peserta didik secara kritis dapat menguraikan perubahan-perubahan yang dialami bangsa Eropa pada masa revolusi industri. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik secara kritis dapat mengaitkan pengaruh adanya revolusi industri bagi kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Poin keempat, dengan presentasi dapat mengaitkan pengaruh revolusi industri. Kalau yang pertama tadi pengaruh bagi kehidupan bangsa di dunia, yang poin keempat itu pengaruhnya bagi Indonesia di masa ini. Yang kelima, peserta didik dengan kritis dapat membandingkan kehidupan bangsa Eropa sebelum revolusi industri dan membandingkan kehidupan bangsa Eropa sesudah adanya revolusi industri. Artinya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kira-kira kalau kalian lihat gambar ini gambar apa ya? Mesin. Mesin, apa lagi? Orang Hah? Ini orang apa ini? bekerja. Orang kerja. Terus ini orang ya? 1, 2 banyak orang. Terus ini apa ini? Mesin. Berarti orang ini lagi ngapain? Lagi bekerja. Mengoperasikan mesin. Bekerjanya ngapain? Kira-kira mesin apa? Kalau ada orang, ada mesin, berarti orang itu bekerja di pabrik. Kira-kira pabrik apa itu? Botol. Betul ya pabrik botol. Pabrik susu Pak nanti. Pabrik susu botolan. Oke. Ya, bisa aja. Ya, yang jelas apapun pabriknya, kita bisa melihat bahwasanya di sini manusia bekerja itu dibantu oleh mesin. Nah, mesin ini apa? Alat kerja. Itu akan kita pelajari dulu setelah kita. Sebelumnya saya ucapkan dulu, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami materi. Membahas hal yang terkait dengan reminiscence. Hai sobat masa, video ini masih membahas hal yang terkait dengan reminiscence dan makhluk. Kedua gerakan pembicaraan ini ternyata membawa perubahan besar, terutama dalam ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ini akhirnya memicu terjadinya peristiwa besar lainnya yang membuat hidup kita menjadi seperti sekarang ini. Dan itu dimulai dari penemuan mesin uap. Peristiwa apakah itu? Ya, benar sekali. Revolusi industri. Di video ini kita akan mengulik sejarah revolusi industri. Dari mulai latar belakang, fase revolusi industri, dan dampak revolusi industri terhadap dunia maupun bagi Indonesia. Yuk, sebelum kita mulai, boleh ambil cemilanmu dulu untuk menikmati video ini sampai selesai. Ada yang buat cemilan? Apa sih revolusi industri?
Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Singkatnya nih, revolusi agraria membuat petani kehilangan lahan sehingga menyebabkan arus urbanisasi yang besar dan kemudian mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar pada tahun 1750 atau pada abad ke-18, lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur, tetapi juga dalam bidang pertanian, pertambangan, dan transportasi. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh sejarawan Inggris Arnold Toynbee pada tahun 1883 untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Inggris antara tahun 1760 sampai tahun 1840. Sejak itu, istilah revolusi industri digunakan secara luas. Lalu apa saja sih faktor yang mendukung terjadinya revolusi industri? Faktor-faktor pendukung revolusi industri sebagai berikut. Pertama, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri Inggris. Faktor yang kedua adalah Inggris memiliki banyak jajahan. Faktor yang ketiga, berkembang ilmu pengetahuan dan riset, kaya sumber daya alam, perlindungan hukum, adanya arus urbanisasi, dan yang terakhir adalah tuntutan produksi massal. Lalu bagaimana sih proses terjadinya revolusi industri di Inggris? Ternyata revolusi industri dibagi ke dalam dua fase. Pada fase pertama, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Agrafos tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal yang bertenaga air serta mampu menghasilkan benang lebih halus dibanding hasil benang spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi benda-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pemompa air ciptaan Thomas Buchanan. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh James Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api berhutang yang ditemukan oleh George Stephenson dan kapal uap buatan Robert Fulton. Pada fase pertama ini, revolusi industri mempunyai tahap-tahapan sebagai berikut. Domestic system yang juga disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau home industry, di mana pekerja bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat milik mereka sendiri. Manufaktur industri. Manufaktur industri di mana mulai diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan kualitas produksinya. Factory system. Factory system merupakan tahap industri yang telah menggunakan mesin dan bertempat di daerah industri khusus di dalam atau di luar kota dengan jumlah buruh yang sangat banyak. Pengusaha tinggal di tempat lain dan hasil usaha juga dijual di tempat lain. Revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris, kemudian menyebar cepat ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya.
Tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan abad ke-20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang luas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Dampak revolusi industri bagi umat manusia terasa dalam berbagai bidang, yaitu peningkatan mutu hidup. Hidup menjadi lebih dinamis. Manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Harga barang menjadi murah. Mengapa bisa murah? Coba bayangkan berapa ongkos produksi sehelai baju yang diproduksi dengan mesin dibandingkan produksi dengan alat-alat tradisional. Dari sini kita sudah tahu kan kenapa bisa murah. Meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri. Selain berdampak positif, dampak negatif revolusi industri khususnya di Inggris adalah upah buruh yang murah. Ini menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Upaya untuk memperbaiki nasib buruh dan masalah sosial di Inggris melahirkan aliran sosialisme dan revolusi sosial yang ditandai dengan keluarnya undang-undang berikut ini. Catholic Emancipation Bill yang menetapkan hak yang sama bagi umat Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen. Abolition Bill berisi penghapusan sistem perbudakan di daerah jajahan Inggris. Factory Act yang menetapkan perlindungan anak dari eksploitasi industri. Poor Law berisi pendirian rumah-rumah bagi pengemis dan pengangguran. Munculnya paham-paham baru, yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan aliran di bidang ekonomi yang berpendapat bahwa untuk meningkatkan pendapatan perlu ditunjang dengan jumlah modal yang besar. Kapitalisasi industri harus didukung oleh bahan baku dan pemasaran yang luas. Kapitalisme dan industrialisasi menjadi dasar bagi praktek kolonialisme dan imperialisme modern. Kemudian ada paham baru yaitu sosialisme. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri yang berkembang akibat liberalisme. Industrialisasi telah memunculkan praktek kapitalisme yang lebih mementingkan individu sebagai modal dan mengesampingkan kaum buruh yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu, sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif yang produktif di bawah kendali dan campur tangan pemerintah. Revolusi industri ternyata tidak hanya memberikan dampak global, melainkan juga berdampak ke Indonesia. Beberapa dampak revolusi industri bagi Indonesia yaitu munculnya industrialisasi terutama di sektor perkebunan. Ini kemudian diikuti dengan pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa secara masif. Munculnya imperialisme modern di Indonesia. Dan yang terakhir, diterapkannya kebijakan politik pintu terbuka melalui penerapan Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Atau ada bagian yang belum kamu pahami? Atau kamu punya pendapat lain tentang dampak revolusi industri? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe serta share video ini ke teman-teman. Jadi tadi sesuai dengan pertanyaan dan video, bagaimana setelah kalian menonton video ini sudah paham atau belas atau mulai sedikit-sedikit? Mulai sedikit-sedikit. Tenang ya. Insya Allah. Berarti kalau ditanyakan tentang revolusi industri apa gitu?
pembangunan proyek kita juga. Hah? Pembangunan Industri. perkembangan Perkembangan industri. revolusi industri. Dari kata revolusi dan industri, revolusi adalah perubahan yang setidaknya dari tayangan video tadi kalian sudah mendapatkan beberapa gambaran awal tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu revolusi industri. Mudah-mudahan sama ya, jadi mulai paham walaupun belum semuanya, minimal sedikit demi sedikit mulai nyantol. Apa sih revolusi industri, mengapa bisa ada, tokohnya apa, kemudian mungkin dampaknya bagi dunia, termasuk juga bagi Indonesia. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, pembelajaran selanjutnya langkahnya adalah kalian merumuskan pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul dari hasil tayangan video tadi. Misalnya tentang apa? Ada yang bisa membantu saya? Apa yang muncul tentang pertanyaannya? Bintang, Jenny, atau Oki? Dari nyantol, apa saya kecantol apa nih? Apa yang dimaksud dengan industri? Apa lagi? Apa kan? Kita biasanya pertanyaan yang muncul setelah apa itu adalah langsung bagaimana? Mengapa? Nah, pertanyaannya mengapa berarti apa yang ditanyakan? Kalau menanyakan kalau pertanyaannya mengapa, berarti yang ditanyakan itu adalah kenapa bisa ada peristiwa itu? Berarti mengapa terjadi revolusi? Biasanya menyanyi apa, terus mengapa, terus apa lagi? Siapa? Siapa berarti yang ditanyakan adalah tentang orangnya atau pertanyaannya bagaimana? Siapa? Penemu mesin. Saya sambungkan dengan siapa tokoh yang membuat mesin. Siapa tokoh yang muncul dalam revolusi ini? Wes ono apa, mengapa, siapa? Di mana revolusi industri? Terus 5 mengapa kan sudah? Kenapa? Bedanya kenapa dengan mengapa? Bagaimana proses sudah 5
5W1 lagi. Kurang 1 ya. Apa, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, dan jadi saya angkat ini tadi, ini yang pertama. Apa? Minimal nanti pertanyaannya juga seperti itu, 5W1. Nah, untuk merumuskan pertanyaan atau menjawab permasalahan, ini baru akan bagi kelompok. Saya bagi kelompok. Kan hari ini yang tidak masuk kan sedikit toh. Kan hanya 8. Iya. 8 itu sih. Dari total berapa? 26 kurangi 8. 18 dibagi 4 berapa? 18 dibagi 4 sama dengan 4 kali 6 sama dengan sepakat sempat harus di 18 bagi 4 sama dengan ya sekitar 4 kali 4 sama dengan 6. Yang satu kameramen, yang satu nanti kita deportasi ke manusia. Jadi dibagi kelompok, ini yang membagi kelompok saya atau kalian yang menentukan? Kalian sendiri? Ya wes. Saya bantu saja, saya beri waktu sampai dengan hitungan 100. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kesepakatan kalian masing-masing. Bisa dimulai dari sekarang 100, 200, 10, 20, 30, 40, 50. Sudah? Pun. Silakan dari kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, kelompok 1, saya anggap yang mana? Kelompok 1? Ini aja, 1. Kelompok 2? Belakang. 2, 3, 4. Seperti yang mana? Setiap kelompok ini masing-masing kalian merumuskan jawaban dari beberapa permasalahan yang muncul pada sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 itu membahas tentang latar belakang munculnya revolusi industri. Silakan bicara. Oh iya, saya bagikan KPD. Jadi gini, saya anggap untuk yang kelompok 1, yang pertama membahas tentang latar belakang munculnya revolusi industri. Kelompok 2, tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa revolusi industri. Ini saya keliru tulis, harusnya revolusi industri. Yang ketiga, perubahan yang dialami bangsa Eropa pada masa revolusi industri. Yang keempat, kelompok 4, pengaruh adanya revolusi industri bagi kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Dan yang kelompok 4 saya tambahin dengan pengaruh revolusi industri bagi bangsa Indonesia di masa ini. Jadi dunia dan Indonesia. Supaya nanti kalian bisa mengerjakan, sudah saya bagikan LKPD. LKPD itu panjangannya apa? Pembuat kerja peserta didik. Fungsinya untuk mengerjakan. Supaya kalian bisa memahami dan mengerjakan, ini saya beri clue. LKPD-nya itu sebenarnya bisa kalian cari melalui link di sini.
atau kalian bisa scan barcode ini. Silakan tadi yang pakai HP barcode-nya bisa di scan. Coba aja. Yang lain? Tulisannya ngomong sama. Bisa deh. Maju aja nggak apa-apa. Maju. Ya, sini aja. Bisa. Kalau sudah winnya kan otomatis ya. Yang lain mungkin bisa agak maju sih kok. Biar besok. Pijet terus sampai. Ya. Kenapa? Pakai aslinya gunakan. Yang lain silakan di-scan agak kalian maju atau maju aja nggak apa biar ini kena kamera. Kayak begini. Ya, Pak, seperti ini tuh Pak. Gimana? Kayak lembar-lembar. Ya, oke. Kalian cari yang fungsi industri, ada beberapa bagian belakang. Pak, ini dikasih apa? Ya. Wes bisa ya? Kalau sudah linknya tinggal di klik saja. No. Yang lain silakan kalau yang belum. Ini kan, kalau sudah berarti silakan kalian buka modul yang ada di situ. Sesuai instruksinya, kalian bisa cari referensi dari buku maupun internet bagi yang punya kuota atau pakai data yang tidak bisa data. Soalnya apa? Oh iya, ambil sini saja. Ini ya. Pada masa revolusi industri ya, bukan apa bilang. Kalau tidak kita sesuai ngomongnya. Ya. Ambil pilih nggak apa sih? Pengaruh adanya revolusi itu bagi kehidupan bangsa di dunia dan bagi Indonesia. Masih saya sampaikan. Jadi nanti gini ya, kalian mendiskusikan poin-poin permasalahan melalui kelompok. Silakan kalian bisa nyari info dari buku LKS atau dari modul yang kalian akses atau dari internet yang lain. Kalian bisa googling, browsing. Yang penting apa yang kalian cari sesuai dengan permasalahannya. Tapi pengaruh adanya polusi bagi kehidupan bangsa.
Terus sudah ada ini juga. Jadi tadi bisa melalui internet juga, terus hasil diskusinya dilaporkan dalam bentuk presentasi kelompok. Terus poin yang kalian bahas tadi bersama-sama dengan kelompok, hasilnya kalian buat menjadi sebuah infografik. Infografik ada yang pernah tahu? Info dan grafik. Info artinya Info. grafik artinya grafik. Jadi info yang ada gambar. Itu penampilan. Gimana? Iya. Penampilan siapa? Beli kotoran. Nanti aja kalau nggak bisa nanti terus. Jadi nanti dibuat ini grafik ya. Nanti saya balik. Contohnya itu seperti ini misalnya. Jadi ada tentang informasi tentang revolusi industri pada di Indonesia, ada tahunnya, ada gambarnya, dan ada penjelasannya. Silakan mulai sambil diskusi. Silakan bagi tugas, berarti kelompok SIG, bocah SIG nyapo, sehingga ini yes, sambil jaga jarak. Jadi kalian bawa itu. Di sini kan ada pertanyaan, tanggapan, dan saran. Kalau kalian mau menuliskan apa hasil diskusinya itu di dalam belakangnya. Dan kelompok berapa, materi apa. Jadi sesuai materinya. Kalau yang direkam kan kayak gini, yang ada di sini bagaimana? Jadi nanti semua kelompok nanti akan maju mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk infografik. Kamu nulis apa ini? Nulis kamu. Jelas sekali.
Berarti tugasmu buat infografi jadi. Yang ini saya ingin masuk yang di ya. Jadi saya ulangi lagi, nanti ketika presentasi maju, kelompok lain maju, kelompok yang tidak maju itu menanggapi dengan memberikan pertanyaan. Artinya kalian tidak nganggur. Nah nanti kelompok yang diberi pertanyaan atau diberi tanggapan nanti memberikan umpan balik, jadi ada interaksi dua arah. Jadi nanti tidak ada yang nganggur. Terus sekarang sambil diskusi silakan dibentuk tim siapa yang mau mencari materi dan siapa yang melakukan dalam bentuk infografi. Betul. Iya, tanya dulu berarti jawabannya di bawahnya di ping-ping ini ya? Jawaban apa? Jawabannya soal Sebenarnya tadi di sini. Nah, di situ ya udah. kalau yang ini itu kamu memberikan pertanyaan kepada kelompok yang Lain. Oh, berarti di belakangnya ini. sudah terus lagi jadi. Ayo bagi tugas di tugasmu apa? Nyari Model. ini Pak, baca dulu Pak. Mana mau syuting mana? Jadi jam 3 infografi itu nanti langsung gimana? Ya, gimana sih? Nyambung. Ini materimu kan kamu tulis di sini. Wes, kalau sudah ini nanti kamu berikan pertanyaan untuk ketika kamu maju pertanyaannya ditulis di sini tanggapannya apa caranya. Jadi ini tuh pertanyaan dari teman yang maju ketika maju. Makanya kamu disini aja kan tadi kamu dapat masalah tentang pengaruh toh. Iya nanti kamu presentasi di depan. Kan jadi toh. Nanti sampai makanya kan kamu bawa HP toh. Nah buat infografiknya itu melalui yang apanya? Ya, nah misalnya di sini ada di catat aja di sini
Pokoknya nama siapa? Bahasa Inggris? Bahasa susah dibaca. Orang Jawa belibet lah. Sopo? Jenenge sopo? Namanya sopo lho? Sopo? Nicholas Sini. Sopo? Ada yang tahu elips itu apa? Ya masa John Capture nemu vitamin rambut. Elips itu bentuk jadi dia tidak lingkar, tapi elips itu bulat lurus. Jadi agak mencong gitu. Nah, rotasi atau apa namanya? Ya rotasi. Planet-planet itu mengitari matahari itu tidak bulat lingkaran, tapi dia agak menggol gitu. Tapi susah. Kemudian Nicholas John Kepler, Galileo Galilei. Pernah dengar Galileo? Nanti sahur Pak, baru saja. Galileo itu akhirnya dihukum. Jadi dia menemukan kalau yang apa? Copernicus itu mengatakan teori heliocentris. Galileo itu mengatakan bahwasanya pusat alam semesta itu jadi sambil mengerjakan, kalian nanti ketika maju, terus teman kalian dari kelompok lain yang duduk itu memberikan pertanyaan, pertanyaannya nanti ditulis, jadi dirangkum. Jadi tugasmu itu mendiskusikan ini, membuat infografik sambil merangkum pertanyaan dari teman-teman kalian. Makanya nggak ada yang nganggur. Ya. Namanya diskusi itu apa? Oh, LP. Apa gitu? LPWD. Lomba diskusi. Kamu masih
Tapi pekerjaan yang saya minta itu cuma diskusi. Dan pada saya suruh bengkel. Itu nama ada. Oh, nomor bis. Nomor berapa ini, Pak? Taruh ambil mobil. Betul kayak gitu. Pak boten pas. Pak boten pas. Kipas dulu. Betul pas. Boleh pakai lembaran yang lain atau ya wis ini. Ayo di tugas ngapain sih? Yo gantian. Yang sini apa? Apa ikhlas sore? Perubahan yang dialami bangsa Eropa Pada masa revolusi. pada masa revolusi. Perubahan ya? Perubahan ya? Kalau dari kehidupan. Kalau kehidupan kenapa? Setelah adanya revolusi, masyarakatnya bagaimana? Terus penduduknya tambah. Kalau bertambah penduduk itu kerugian atau keuntungan? Kenapa? Kamu kalau misalnya nanti kamu nikah, kamu pengen punya anak 4 atau 40? Dan yang tidak. Ya, tapi kan bekerja ya. Jadi sebelum menantikan atau mengharapkan orang itu bisa bekerja, manusia itu kan perlu diopeni dulu sih. Kecuali anak-anak kucing pola titik lahir langsung. Terus pendapatan per kapita itu jadi kusum. Pendapatan per kapita itu jumlah pendapatan setiap individu setiap tahun intinya pendapatan rata-rata pendapatan selama 1 tahun. Jadi kalau gajinya 2 juta yaitu pendapatan per kapita kali 12 selama 1 tahun. Tapi nanti hitungnya itu juga Indonesia itu masuk kategori pendapatan kapita rendah, tinggi atau sedang? Sedang itu kan? Katanya pendapatan Indonesia itu setiap orang itu tidak lebih dari 0, sekian dolar. $1 dengan juga. $1 Amerika itu setiap bulan itu katanya pendapatannya nggak sampai $1 selama itu. Sorry, 1 hari. Itu kalau tidak banyak seperti itu berarti Indonesia masuk kategori. Makanya Indonesia maju bisa tapi stop. Terus sekarang malah 15. Itu sudah kan. Aman segini. Wajib.
Pak, dari sini sampai meningkat lebih dari 16 rata-rata pendapatan per kapita ini dampaknya betul pengaruh. Oh iya perubahan toh. Kamu ngomong gimana? Bapak? Siapa? Apa Emanuel Kant? Emanuel Kant itu kok Ini kalau berapa? iya, Jui. Jamet itu biasa. Jamet itu baik. Jamet buat dia yang menyempurnakan teknologi itu sekuat ditemukan oleh Lipat mulai. oh ya sama nanti kalau misalnya nggak kuat kalau sini ada terus di kosongnya aja mungkin nanti bisa gue sama toh apa gue mau ini lah jaga menjaga kalau misalnya ditanya Petras itu apa? Yang paling nah, jawabanmu nih, pulang kapol Terus enggak kok. Mosok bahasa Inggris kan. Kok itu seorang ahli matematika, dia jawab dari soal terus apa?
Sangat kami. Nanti sekarang kene yang nyari. Bagaimana hasil kerja kelompok-kelompok mulai dari kelompok 1 sampai 4 sudah siap selesai atau sudah siap diajukan atau belum? Siap. Ya, aku perlu dijabarkan. Nah, bagaimana siap? Siap. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kurang tak? Hari ini tanggal berapa? Infografiknya sudah jadi? Sudah. Cepat sekali ya? Jadi nanti ketika kalian maju, teknisnya kalau kalian sudah maju, kelompok yang lain yang tidak maju itu menyimak hasil pemaparan atau hasil presentasi teman-temannya. Jadi tugasnya yang duduk itu adalah merangkum atau mencatat materi yang dipresentasikan oleh kelompok yang maju. Terus nanti kalian juga memberikan tanggapan, bisa berupa pertanyaan, masukan, saran, kritik dan sebagainya. Barangkali berkaitan dengan hasil pekerjaan tentang infografiknya atau mungkin penjelasannya bagaimana dan yang lainnya. Intinya kalian perhatikan betul yang maju bagaimana supaya nanti kalian bisa belajar sesuatu dari pembelajaran pagi hari ini. Kira-kira siapa yang mau maju duluan? Sekarang bulan 11. 11 itu angkanya 1 dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kelompok 2 bagaimana? Loh, kurang berapa? Tinggal 1. Baik, kalau gitu kelompok 3 saja yang duluan maju. Kelompok 3 sudah lama loh. Silakan maju. Kalian punya ide untuk pertemuan? Kita awal dunia. Ya, silakan maju. Innallaha ma'as-sabirin. Ya semua nanti mau kasih. Jangan lupa pembukaan sebelum memulai presentasi. Yang lain diperhatikan. Seni dari kelompok 4 akan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Yang agak keras ya. perubahan yang dialami bangsa Eropa pada masa revolusi industri. Hasil infografiknya itu. Yo, infografiknya itu silakan disampaikan ke teman-temannya. Di era industri 4.0, pekerja Indonesia dihadapkan pada tantangan yang diperkirakan akan menciptakan 2,7 juta pekerjaan sekaligus mengurangi sekitar 62,7 juta pekerjaan. Transformasi industri berarti juga transformasi pekerjaan, artinya tuntutan keterampilan juga. Ayo, yang lainnya perhatikan. Industri 4.0 adalah tren dalam bidang industri yang memanfaatkan internet dan kecerdasan buatan untuk melakukan otomatisasi produksi. Mesin-mesin diberi kemampuan untuk saling berkomunikasi dan menganalisis dirinya sendiri agar lebih produktif dan efisien. Hati-hati. Sekarang baru Agak keras nih. keterbatasan akses hanya untuk pelatihan keterampilan, kemampuan angkatan kerja, tas pemikiran kebutuhan, kerja prakuasa bahasa asing, komputer dan kemampuan sosial, kerja prakuasa teknologi informasi dan komunikasi. Bagi
kondisi buruk, peluang kerja terbatas, angka pengangguran masih tinggi, kompetensi masih rendah, uang murah, belum semua ikut jaminan sosial. Maka pemerintah dari industri 4.0 optimalisasi pelatihan keterampilan, informasi sistem upah aliyah daya PHK dengan kerja, mendorong pihak swasta terlibat lebih dalam investasi SDM, meningkatkan kapasitas pelajar untuk menambahkan kemampuan dan keterampilan. Berarti tentang tantangan buruh di era industri 4.0 ada beberapa jenis pekerjaan yang berubah ya. Kalau sekarang itu pekerjaan rata-rata berupa apa? Yang paling banyak dibutuhkan harus menguasai apa? Teknik mesin, terus apa lagi? Sekarang serba online loh. Jadi rata-rata siapa yang bisa menguasai teknologi informasi kayaknya banyak dibutuhkan. Makanya katanya ada beberapa jenis pekerjaan yang dalam waktu 20 tahun ke depan itu katanya hilang. Artinya tidak dibutuhkan lagi. Soalnya harus digantikan serba digital itu kan. Jadi ada perubahan atau perubahan pekerjaan. Barangkali dari teman-teman yang lain dari hasil konsultasi kelompoknya, nama kelompoknya kelompok apa sih? Oh, kelompok 3, sederhana sekali. Nanti yang lain mungkin bisa diberi nama kelompok apa? Kebaya merah. Kebaya merah. Kenapa tak Silakan skip? barangkali tanggapan dari kelompok lain memberikan saran, tanggapan atau mungkin pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Siapa yang tanya? Oke dari kelompok. Dari kelompok lagi. Nomor 1. Nah, tanya apa? Akibat digitalisasi revolusi industri. Diulangi ini. Akibat apa akibat di bidang sosial revolusi industri? Adanya kesenjangan antara majikan dan buruh, golongan pengusaha hidup dalam kemewahan, namun golongan buruh hidup menderita sehingga terjadi kesenjangan hidup yang sangat jauh antara majikan dan buruh. Situasi ini sering menimbulkan ketegangan yang diikuti dengan pemogokan hijab untuk menunjukkan perbaikan nasib. Sekian dari kami. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang mau disampaikan lagi? Atau sudah cukup puas jawabannya? Kira-kira kalau dari bentuk infografi dari teman-temanmu ini ada yang kurang atau sudah sangat lengkap atau bagaimana? Kurang apanya lu? Kurang apa ya? Kurang komplit. Yo, terus kurang komplit apa lagi? Kurang apa? Kurang jelas. Kurang jelas itu antara kerjaannya yang kurang jelas atau kamu yang kurang memperhatikan? Apa yang? Jadi minimal dalam penyampaian harus diperbaiki lagi termasuk sopan santunnya. Sopan santun telah hilang. Kaitannya dengan hasil infografisnya bagaimana? Ada yang mau disampaikan saran atau kritik mungkin? Tulisannya kecilian itu pas, Pak? Iya. Oh iya, baik. Berarti nanti hasil pekerjaannya bisa diperbaiki lagi. Fontnya, ukuran tulisannya jangan terlalu kecil ya. Terus apalagi selain ukurannya? Gambarnya juga atau enggak? Gambarnya kurang juga atau enggak? Gambarnya jelas sekali. Sudah aman berarti? Berarti, ya. Oh, membacanya jangan terlalu cepat sih. Jadi yang menyampaikan supaya bisa mengikuti juga jangan terlalu cepat. Ada lagi? Oh, mana? Pun sudah. Sudah. Kurang? Siapanya?
Kurang ekspresinya. Oh, baik. Yang mempresentasikan katanya terlalu fokus dengan pekerjaannya sehingga melupakan teman-teman yang lain. Dilupakan teman itu memang gak enak. Ada lagi? Ada. Ya pada intinya gimana? Boten, Pak. Dan siap. Secara keseluruhan atau secara umum hasil pekerjaannya sudah bagus, tapi tadi masukan dari teman-temannya itu disampaikan supaya bisa diperbaiki lebih bagus lagi. Karena ini sudah bagus ya, ada gambarnya, terus ada gambar ibu-ibu apa itu? Masak. Intinya sudah lengkap informasinya, tapi memang betul yaitu fontnya terlalu kecil sehingga informasi yang bermanfaat itu belum terbaca dengan jelas. Ya wes. Dari kelompok 3 sudah cukup? Kalau sudah cukup silakan ditutup hasil presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi dari kelompok 3. Setelah kelompok 3 siapa yang mau maju? Kelompok 4. Kelompok 2 atau kelompok 4? 4. Kelompok 4. Ya udah, kelompok 4 saja. Silakan maju mungkin. Iya kan? Yang lain tadi kan tujuh gegeran Dewi. Nanti tekniknya sama. Jadi kelompok lain memperhatikan, terus pertanyaannya dicatat. Iya, jauh-jauh saja. Kamu tahu nggak cara bacanya? Boten. Yuk silakan. Dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ya, ini tak gitu. Indonesia masih berbentuk kerajaan di bawah koloni Belanda. Negara Anggaris penghasil utama komunitas perkebunan kolonial Belanda. Yang ada keras nih. Indonesia masih berbentuk kerajaan di bawah koloni Belanda. Negara Anggaris penghasil utama komunitas perkebunan kolonial Belanda. Mesin uap ditemukan oleh Thomas Coleman pada 1712, memunculkan pabrik-pabrik penyempurnaan mesin uap oleh James Watt, industrialisasi secara masif. Indonesia masih dikuasai Belanda, jadi pusat produsen komoditas perkebunan, rel kereta dibangun di beberapa pusat perkebunan untuk mempercepat laju barang. Penemuan proses Bessemer untuk memproduksi baja dalam skala masif, inovasi transportasi melaju dengan pembangunan yang dijadikan rel kereta dan listrik. Indonesia masih berada di tahap 300, beralih dari agraris ke industri. Sekitar 80% wilayah Indonesia belum terbentuk PP nomor 9/2012 itu
bidang teknologi informasi dan visual. Indonesia masih menunggak pada revolusi teknologi informasi. Terjadi deindustrialisasi, sementara disrupsi digital menetap. Penemuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan internet segala hal atau internet of things atau Sudah cukup? ya. Ini tadi hasil pekerjaan infografik dari teman-teman kelompok 4. Silakan ada yang menanggapi atau membuat pertanyaan mungkin. Siapa? Intan. Yuk. Yang agak keras Tan pertanyaannya. Apa akibat dari revolusi industri pada bidang politik? Munculnya imperialisme modern dan berkembangnya liberalisme. Sudah? Imperialisme modernnya bagaimana? Kaum pengusaha atau kapitalis umumnya memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan untuk melakukan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Lahirlah imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran bagi industri, mencari dan mentah, penanaman modal yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang baik. Sudah? Ada lagi yang bagaimana Tan? Jawabannya sudah cukup memuaskan? Kurang. Enggak dengar. Oh, enggak dengar. Buka masker, Pak. Masker. Buka masker. Ini Pak, salah nih Pak. Buka masker mawon. Yuk, dibantu yang agak keras suaranya. Ini suaranya. Kan buka masker. Ini. Ya apa? Pastinya. Kaum pengusaha atau kapitalis umumnya memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan untuk melakukan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Lahirlah imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. 2. Berkembangnya liberalisme. Liberalisme berkembang di Inggris ketika berlangsung revolusi industri dan revolusi agraria. Paham tersebut kemudian berkembang di Eropa daratan. Partai-partai liberal banyak memengaruhi negara-negara Eropa dalam menentukan kebijakan politik dan ekonominya. Bagaimana? Sudah jelas? Yang dulu? Iya. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, bagaimana dengan hasil pekerjaan infografik dari kelompok 4 itu? Kurang apa? Kira-kira? Apanya yang kurang? Kalau tadi kan yang kelompok sebelumnya kan tulisannya kecil. Terus? Tidak tahu artinya yang bahasa Inggris itu, Pak. Tidak tahu artinya yang bahasa Inggris. Oke, terus apa lagi? Artificial intelligence itu. Internet segala hal, Internet of Things. Atasnya kayak otak itu, Pak. Yang? Atasnya kayak otak. Bawahnya dalam online. Internet of Things. Artificial intelligence. Ya kan. Oh, oke, nanti kalau itu nanti saya bahas setelah ini. Baik. Terus apa lagi selain nggak bisa bahasa Inggris? Nggak bisa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, siaran yang udah. Ya. Jangan guyon aja. Oh, jangan guyon aja katanya. Jadi apa itu serius gitu, Jen? Kok buka masker? Kalau tentang infografiknya bagaimana? Baik. Baik, baik itu piye? Unik Jen? tapi rumit. Unik tapi rumit. Jadi saya pikir kalau dibandingkan dengan kelompok yang tadi, sebenarnya sudah sama-sama bagus. Tapi mungkin dari yang kelompok 4 ini bisa lebih spesifik dibandingkan yang tadi. Maksudnya gimana? Kalian perhatikan antara
kolom kiri dengan kanan itu imbang. Artinya kita juga tidak kesulitan untuk membaca. Nah, urutan membacanya juga mudah dari kiri ke kanan, dan di setiap tahunnya itu di setiap sisi itu diberikan tahun, ada 1712, 1870 dan seterusnya. Yang mana tahun-tahun ini itu menandai bahwasanya 1712 itu revolusi industri pertama kali, kedua, ketiga dan seterusnya. Satunya itu. Jadi terus gambarnya juga sudah satunya ini komunikatif dan juga menarik. Terus ada bahasa Inggrisnya yang masih ada yang bingung, artificial intelligence itu contohnya apa? Kecerdasan buatan. Dan fokusnya revolusi industri keempat itu tentang kecerdasan buatan. Ya wes, nanti saya lanjutkan selain kalau sudah nggak ada lagi silakan bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk dua kelompok yang maju. Ada beberapa poin ya, yang disampaikan kelompok ini dan ini. Secara umum yang dibahas itu adalah tentang revolusi industri. Terima kasih untuk dua kelompok yang maju, bagus sekali. Tapi intinya nanti hasilnya ini bisa lebih diperbaiki lagi supaya nanti bisa mungkin dipajang di akun medsos masing-masing dan sebagainya. Setelah dua kelompok tadi maju, kalian mendapatkan apa dari pembelajaran ini? Sudah mulai tahu apa itu revolusi industri? Atau ini artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kamu kan tahu sistem Android ya? Kalian kan punya HP semua? Boten. Kalian tahu aplikasi-aplikasi apa yang pernah kalian download? YouTube Go. Ada atau tidak yang berkaitan dengan artificial intelligence? Apa misalnya? Secara Indonesianya itu adalah kecerdasan buatan. Google. Apa yang merah? Ruang guru. Ruang guru. Ruang guru terus. Apa lagi? Ke depan ini om Ican ini mau nganggur saya. Bisa ngomong kowe. Kalau mau dilanjutkan dulu. Artificial intelligence itu jadi di tahun 2000 ke atas, 2017 ke atas, fokusnya industri itu adalah tentang industri digital, yang mana industri digital itu memunculkan yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini biasanya berkaitan dengan teknologi pengembangan robotik atau robot. Termasuk komputer yang kalian miliki atau HP yang kalian miliki. Misalnya kalau kalian miliki, ada aplikasi-aplikasi tertentu yang tentunya menyerupai kecerdasan manusia, termasuk hal yang paling gampang kalian akses itu misalnya Google. Kalian tanya apapun tentang Google, dulu udah gak ngerti. Sekarang bahkan tinggal kamu masukkan rekaman suaramu bisa. Kamu pernah kepikiran nggak bagaimana caranya kok bisa setiap apa yang kamu ketikkan keluar jawabannya, walaupun nyerempet sesuai atau tidak? Itu siapa yang membuat? Itu kan otomatis, jadi mesin yang menjalankan. Jadi setiap kali info apa yang masuk ke situ, itu langsung diolah oleh seperangkat sistem kecerdasan buatan ini. Saya kalau misalnya menjelaskan tanpa contoh konkret agak sulit, tapi kalau misalnya kamu nonton film robot tentang apa ya, transformer atau apa robot lah gitu, itu salah satu dampak robot itu yang ada atau tidak film tentang robot yang berperang melawan manusia? Transformer misalnya, ada lagi?
robot yang berperang melawan manusia itu adalah salah satu kecerdasan buatan yang mulai memiliki kepandaian sendiri. Jadi dia sudah bisa mengolah informasi sendiri. Ada berita di luar negeri di Jepang tentang kemajuan teknologi. Bagaimana ada salah satu robot yang mulai memberontak kepada manusia. Jadi manusia memprogramkan cara berkomunikasi menggunakan bahasa yang dimasukkan ke robot, katakanlah ini robot. Terus robot itu harusnya dia berkomunikasinya sesuai dengan info yang manusia masukkan ke ibaratnya dengan DCD. Tapi kemudian ternyata robot itu ada dua robotnya. Mereka berkomunikasi sendiri menggunakan bahasa yang tidak pernah dipahami oleh Manusia. Artinya apa? Robotnya itu sudah mulai memikirkan piye caranya berkomunikasi dan manusia itu tidak tahu. Bisa jadi yang dikomunikasikan itu adalah antara robot dengan robot, kira-kira apa yang dikomunikasikan? Yang dikhawatirkan oleh manusia pembuatnya itu khawatir kalau robotnya nanti berontak terus membuat pasukan di film-film dan seperti itu. Itu adalah salah satu kecerdasan buatan yang kadang-kala sebenarnya bermanfaat, tapi kemudian banyak disalahgunakan, dikhawatirkan seperti itu. Untuk revolusi industri, saya pikir cukup. Terus kira-kira dari pembelajaran yang ini kalian belajar apa lagi? Sudah mulai tahu di manakah revolusi industri ini terjadi? Di Inggris, baik. Mengapa terjadi revolusi industri? Ditandai dengan apa revolusi industri? Perubahan apa? Tenaga kerja yang berubah apanya? Tadinya yang dikerjakan oleh diganti menjadi mesin. Siapakah penemu mesin tua? Makanya beliau disebut juga sebagai bapak revolusi industri, karena dari penemuan zaman itu kemudian muncullah teknologi-teknologi yang lain, termasuk pengaruhnya itu tidak hanya di dunia tapi juga masuk ke Indonesia. Bisa membantu saya atau tidak menyebutkan contoh pengaruh revolusi industri yang masuk ke Indonesia itu dalam hal apa? Misalnya apa? Teknologi apa? HP. Mesin pencetak, laptop, apa dia? Speaker, ya. Ini namanya nggak tahu. LCD. Ojo sing angel-angel. Mesin-mesin sederhana yang dulu mungkin belum pernah kita miliki. Terus tiba-tiba ketika bangsa Eropa masuk ke Indonesia membawa pengaruh teknologi. Yang paling bisa kita lihat itu di bidang transportasi. Kalau misalnya tidak ada James Watt yang membuat mesin tua, bisa jadi kemudian tidak muncul teknologi transportasi yang demikian beragam, termasuk ke kereta api. Kalau nggak ada kereta api, kira-kira Indonesia bagaimana? Kamu kemana-mana naik bis, sumber kenyono, mira, buduan. Atau kalian mau naik pesawat? Iya. Aku mau pesawat ke sawah. Iya. Transportasi yang lebih murah itu dan bisa menjangkau semua lapisan itu kayaknya kereta api. Naik bis ki akeh wong khawatir, naik pesawat akeh wong wedi jeblok. Tapi kalau kereta itu insya Allah lebih aman, paling banyak cuma guling. Mau dia naik pesawat, kapal laut, kapal udara, kereta api pun selalu ada. Saya pikir itu untuk pembelajaran ini. Ada yang mau disampaikan? Teman? Ya. Kalau memang sudah, silakan bisa diakhiri. Kemudian nanti
LKPD-nya dilengkapi nanti dikumpulkan ke saya. Gitu ya, Pak? Kalau gitu silakan doa dulu sebelum berakhir. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap, gerak. Mulai. Kalau memang sudah cukup, silakan dilanjutkan belajar dari ini. Jangan lupa tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.